Support terus channel YouTube Ketapang TV Journal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya di Dr. Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Journal, edisi Senin 28 Juni 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Journal selengkapnya. Peristiwa mandor ini sendiri sering dikenal dengan istilah tragedi berdarah, yaitu suatu kejadian pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras yang dilakukan oleh tentara Kaigun, tentara Kekaisaran Jepang. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji instruksi kibarkan bendera setengah tiang. Terlihat berkibarnya bendera merah putih di setiap kantor dinas yang ada di Kabupaten Ketapang. Berkibarnya sang merah putih ini hanya setengah tiang. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan, berkabung, atau kemalangan. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengeluarkan instruksi melalui surat edaran yang ditujukan ke seluruh masyarakat Kalimantan Barat dan lembaga pemerintahan TNI, Polri, serta swasta untuk memperingati peristiwa mandor. Peristiwa mandor ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang peristiwa mandor pada tanggal 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerhati sejarawan Agus Kurniawan mengatakan di Kabupaten Ketapang sendiri banyak pejuang-pejuang kemerdekaan gugur dalam pembantaian peristiwa mandor ini. Kita setiap 28 Juni setiap 28 Juni kita peringati sebagai Hari Berkabung Daerah. Karena pada 28 Juni 1944 terjadi peristiwa dahsyat yang disebut kita kenal sebagai peristiwa mandor, yakni pembantaian massal kaum cendekia, kaum bangsawan dan rakyat biasa di Mandor. Tapi itu hanya puncak dari keseluruhan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Jepang dan Nippon di Kalimantan Barat. Di Ketapang, pembantaian itu dikenal juga di seluruh Kalimantan Barat pun dikenal sebagai penyungkupan. Peristiwa penyungkupan dan tugu ini di sini disebut sebagai Tugu Juang yang untuk peringatan dari korban penyungkupan itu. Di sini ada data-datanya, ada daftar namanya, yang termasuk yang dibunuh dibantai di Mandor, juga yang dibunuh di Ketapang ini. Di daerah-daerah sepanjang jalan ini, jalan apa sekarang? Jalan Suprapto ya. Sudirman. Jalan Sudirman. Ini merupakan lokasi-lokasi pembantaian Jepang terhadap orang-orang kita. Kita harap ini sudah kita peringati Hari Juang Daerah, Hari Berkabung Daerah. Nanti insya Allah peringatan-peringatan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk bersama, untuk membangun dan untuk sama-sama berjuang untuk daerah kita. Berkibarnya sang merah putih setengah tiang ini sebagai bentuk penghormatan dan memberikan penghargaan kepada pengorbanan serta melestarikan nilai-nilai pejuang para tokoh dan rakyat Kalimantan Barat. Berkibarnya sang merah putih setengah tiang ini sebagai bentuk menghormati dan memberikan penghargaan kepada pengorbanan serta melestarikan nilai-nilai perjuangan para tokoh dan rakyat Kalimantan Barat pada masa fasisme Jepang. Dari Kabupaten Ketapang di Dr. Mauludea, Muhammad Noval mewartakan untuk Ketapang TV Journal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang menggelar pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara Kabupaten Ketapang tahun 2021. Pemilihan ini sekaligus mempromosikan, mengedukasi berbagai jenis batik yang ada di Kabupaten Ketapang. Rangkaian acara yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 27 peserta yang terdiri dari 11 orang putra dan 16 orang putri. Pada akhir acara akan dipilih pemenang untuk 6 kategori, yaitu Putra-Putri Batik Nusantara Kabupaten Ketapang, Runner-up 1, dan Runner-up 2.
Selain itu, ada juga peserta yang mendapatkan 3 gelar atribut, yaitu busana terbaik, berbakat, dan favorit. Heri Susanto selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Kabupaten Ketapang mengatakan, dengan adanya acara seperti ini dapat mengedukasi generasi muda-mudi tentang batik yang ada di Kabupaten Ketapang. Ya, kita sekarang ini sedang melaksanakan kegiatan pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara Kabupaten Ketapang 2021. Di mana rangkaian kegiatan ini sudah kita mulai dari hari Kamis kemarin, itu kita terdiri dari technical meeting dengan interview test. Kemudian tadi pagi peserta sudah kita bawa study tour ke rumah Batik Pelangi Keraton Ketapang. Nah, kemudian malam ini mereka ajang adu bakat. Kemudian dilanjutkan dengan besok Grand Final. Untuk tahun ini jumlah peserta ada 27 peserta yang terdiri dari 11 orang putra, 16 orang putri. Kemudian apa tadi? Kategori juara. Oke, kategori juara dalam hal ini kita ada 6 kategori, yaitu Putra Putri Batik Nusantara Kabupaten Ketapang, kemudian runner up 1 atau juara 2-nya, kemudian runner up 2 atau juara 3-nya, kemudian ada 3 gelar atribut, yaitu berbusana terbaik, berbakat, dan favorit. Harapan kita ke depan, mereka ini kan akan menjadi duta batik kita, akan menjadi duta batik Kabupaten Ketapang. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita sedikit memberikan edukasi dini kepada generasi muda-mudi tentang batik, terutama batik Kabupaten Ketapang, karena cukup banyak juga motif batik Ketapang yang selama ini mungkin masih kurang dikenal, sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini kita mencobalah untuk membantu mempromosikan sekalian memperkenalkan produk-produk batik yang ada di Kabupaten Ketapang. Rina selaku pemerhati batik di Kabupaten Ketapang mengapresiasi dengan adanya pemilihan putra-putri batik Nusantara ini. Dengan event seperti ini dapat memperkenalkan batik khas Kabupaten Ketapang pada anak muda di Kabupaten Ketapang. Saya rasa event-event sejenis seperti itu harus lebih banyak dilaksanakan lagi, karena itu adalah event yang sangat baik untuk memperkenalkan batik atau budaya yang ada di Kabupaten Ketapang kepada kalangan muda dan kaum-kaum milenial. Harapan saya untuk pemerintah Kabupaten Ketapang dan jajarannya agar lebih memperhatikan pengrajin dan pengusaha batik di Kabupaten Ketapang, dan tentunya akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Ketapang itu sendiri. Dan untuk para milenial dan kaum-kaum muda, saya harapkan lebih mencintai batik lokal, batik Kabupaten Ketapang yang ada di Kabupaten Ketapang. Dan harapan saya batik Ketapang ini juga didukung oleh Dinas Pariwisata untuk dikembangkan, untuk dipublikasikan dan diinformasikan kepada halayak ramai bahwa batik kita adalah batik yang patut dikembangkan dan menjadi ciri khas budaya Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMP Negeri 1 Ketapang telah dibuka. Peserta dapat mengambil formulir dan melengkapi berkas dan menyerahkannya mulai tanggal 28 Juni hingga tanggal 3 Juli 2021. Beginilah suasana hari pertama pendaftaran penerimaan peserta didik SMP Negeri 1 Ketapang pada Senin pagi. Para orang tua atau wali calon siswa mengambil formulir dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Pendaftaran PPDB dan verifikasi berkas ini dibuka hingga tanggal 3 Juli 2021 mendatang. Berkas ini akan diseleksi dengan memperhatikan lingkup zonasi yang terdiri dari Kelurahan Tengah, Kantor, Mulia Baru, dan Kelurahan Sampit. Selain zonasi, juga diseleksi dengan kuota jalur lainnya seperti afirmasi 25%, pindah tugas 5%, dan prestasi 20%. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ketapang, Rosita, mengatakan SMP Negeri 1 akan membuka 10 kelas bagi siswa-siswi baru yang berjumlah sekitar 320-an siswa.
PPDB SMP Negeri 1 Ketapang ini kita mulai pembukaannya hari ini tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Jadi berdasarkan Juknis kita bekerja berdasarkan Juknis, jadi mulai tanggal 28 sampai tanggal 3 Juli. Nah memang untuk persiapannya sudah kita siapkan seperti mungkin adik-adik lihat bahwa ya protokol kesehatan mulai dari masuk wilayah kita sampai dengan nanti keluar juga sudah kita laksanakan. Berarti ini tidak ada online ya Bu? Ya memang dari Dinas Pendidikan untuk tingkat SMP tidak ada pakai online, semua pakai langsung luring. Jadi tetapi untuk SMP Negeri 1 kita membuat di web itu tentang pendaftaran. Di sana juga kita sudah share tentang formulirnya. Nah kalau misalkan orang tua mau mendownload formulir sudah bisa di webnya SMP Negeri 1, tetapi tetap pendaftarannya secara langsung. Ini antrian sudah 60 lebih kita hari ini. Ya, untuk antrian yang sudah masuk, kalau formulir udah ratusan mungkin yang keluar. Ya. Untuk penerimaan sendiri SMP 1 ini ada kuota enggak Bu? Ya, kita tahun ini menerima 10 kelas, jadi sekitar 320 siswa. Harapannya agar PPDB tahun ini dapat berjalan dengan baik dan siswa-siswi baru dapat melakukan sekolah tatap muka agar pembelajaran dapat diberikan secara maksimal. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pihak Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Sutomo Lanut Supadio akan menambah 1 unit bangunan rumah sakit baru. Hal ini diawali dengan adanya peletakan batu pertama yang dihadiri langsung oleh petinggi RSAU Lanut Supadio, Dubes Austria, dan Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan. Peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Angkatan Udara Lanut Supadio di Jalan Raya Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, berlangsung pada Kamis 24 Juni 2021. Pembangunan 1 unit bangunan rumah sakit ini merupakan salah satu program kerjasama Rumah Sakit Angkatan Udara Lanut Supadio bersama pihak pemerintah Austria berupa pinjaman lunak. Rumah sakit baru Dr. Muhammad Sutomo sendiri rencananya akan dibangun selama 1 tahun dan akan diisi dengan sejumlah fasilitas perlengkapan medis yang lebih canggih. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menyambut baik pembangunan rumah sakit ini dan berharap dapat melayani masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Sarana yang bisa bikin ruang pelayanan itu bisa akan memaksimalkan pelayanan. Apalagi ini kerjasamanya dengan Australia, kita bersyukurlah di sini bisa langsung mendarat di sini kerjasamanya dan dibangun dengan fasilitas yang sangat dan fasilitasnya sekali. Jangkauannya kan tentu akan mengakses masyarakat. Kalau rakyatnya sehat, saya dirinya juga kuat. Jadi ini memang program kerja kita dari TNI Angkatan Udara khusus bidang kesehatan. Jadi salah satunya adalah mensejahterakan prajurit TNI Angkatan Udara. Yang ini adalah ada kardon udara yang membutuhkan persiapan untuk mendukung serta untuk masyarakat umum di Kuburaya ini, untuk masyarakat umum. Dengan adanya pembangunan 1 unit rumah sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Sutomo ini diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin di Taktari Mauludia mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya di Taktari Mauludia beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.